Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Berkenan padamu, sebabnya takkan akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya nata di hatiku.
berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom saudara-saudari yang terkasih, kembali kita bertemu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil sebagai tema, yaitu hati yang siap menyambut Kristus dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Karena kita memasuki Minggu Advent yang pertama, jadi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakan untuk kita semua. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Markus ini, dia memulai satu penulisan. Dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, kenapa dia memulai? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Injil itu adalah kabar baik, yaitu kabar tentang Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Kristus yang diurapi yang akan datang ke dunia ini. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ternyata sudah dinubuatkan jauh sebelumnya,
yaitu dari Perjanjian Lama. Misalnya dalam kitab Yesaya. Nah, di sini dikatakan dari Nabi Yesaya sudah diberitakan akan datang seorang yang mempersiapkan jalan bagi anak Tuhan yang akan datang. Oleh karena itu, kitab Markus dia memulai satu kabar baik. Dia membuka kabar baik untuk semua pembacanya. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan Tuhan mengutus seorang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, yaitu Mesias yang akan datang, juru selamat yang akan datang. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya sama dengan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Mereka memberitakan bahwa mereka semua harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Mesias. Nah, oleh karena itu, hal ini diulangi lagi oleh Yohanes Pembaptis. Nah, baptisan dan khotbah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu sama, ya. Bahkan dia mengutip ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama. Misalnya dari Maliaki pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Kemudian dari Keluaran pasal 23 ayat yang ke-30. "Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri ini." Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis untuk menyatakan bahwa kedatangannya atau berita yang disampaikan oleh Yohanes itu sudah pernah disampaikan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Makanya dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang untuk mempersiapkan kedatangannya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes ketika dia tampil, dia itu seperti nabi Perjanjian Lama, menyampaikan pesan yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya untuk disampaikan kepada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Oleh karena itu, Yohanes ketika memberitakan semuanya itu dia mau menyatakan bahwa bukan hanya penggenapan dari Perjanjian Lama yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang kedatangan Dia yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tetapi Yohanes juga membawa kabar gembira, kabar sukacita bagi semua orang. Kenapa dia membawa kabar sukacita? Karena pada waktu itu orang-orang percaya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu mereka berada di dalam satu tekanan yang begitu berat. Kekaisaran pada waktu itu menindas mereka habis-habisan sehingga mereka sepertinya kehilangan harapan, tidak ada sukacita lagi. Maka sukacita ini dibawa oleh Yohanes yang memberitahukan kepada mereka kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Bahwa anugerah dari Tuhan itu sangat besar bagi setiap orang. Itulah yang akan datang, yaitu Mesias yang akan memberikan kepada mereka satu kepastian hidup bagi mereka. Jadi berita sukacita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu jauh melebihi semua janji-janji yang pernah ada. Jauh melebihi semua janji-janji yang pernah ada. Karena Tuhan sendiri dia akan datang melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Yohanes menekankan pentingnya mereka yang mendengarkan kabar sukacita itu supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Karena memang waktu itu
Yesus belum tampil. Yohanes yang sudah memulai untuk memberitahukan kepada mereka, lalu mereka harus mempersiapkan dirinya. Dan mereka yang akan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes meminta kepada mereka bahwa mereka yang akan menyambut kedatangan Tuhan harus mempersiapkan hati mereka. Mempersiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan pada waktu itu, Yohanes mau katakan, mereka harus mempersiapkan diri, yaitu membuang segala hal-hal yang tidak benar dari hati mereka, supaya ketika Tuhan datang, mereka sudah siap untuk menyambut Dia. Nah, saudara yang terkasih, berita ini bukan hanya kepada orang-orang yang menerima surat daripada Injil Markus ini saja, tapi setiap orang, termasuk kita, juga harus mempersiapkan diri. Karena masa Advent itu adalah masa kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, ketika hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, ketika hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, maka Tuhan tidak akan masuk ke dalamnya. Karena hati kita secara otomatis akan menolak semuanya ketika kita masih kotor, ketika hati kita masih penuh dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dalam masa Advent ini, setiap kita mencek diri kita. Setiap kita melihat ke dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sudah siap menerima kedatangan Tuhan? Apakah hati saya ini sungguh-sungguh sudah dibersihkan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh bertobat, yaitu berbalik kepada kebenaran, berbalik kepada Allah? Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan pikiran kita. Apakah ketika selama ini kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang negatif? Dalam segala hal kita selalu berpikir negatif. Apakah sudah kita bersihkan? Sehingga ketika hal-hal yang positif datang itu, maka yang negatif itu kalau sudah dibersihkan, akan kita terima yang positif itu. Itulah pertobatan yang Markus mau sampaikan. Supaya mereka sungguh-sungguh membersihkan diri, membersihkan pikiran mereka. Ketika mereka bertobat, perubahan pikiran itu terjadi. Perubahan pikiran itu akan membawa mereka kepada kesadaran akan apa yang selama ini mungkin adalah hal yang salah. Kemudian sesudah dia sadar akan kebenaran itu, maka akan ditunjukkan lewat sikap atau tindakannya. Jadi setiap tingkah lakunya kini sudah berubah, ya, dari yang negatif menjadi positif. Dari yang selama ini tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekarang sesudah mereka bertobat, mereka meninggalkan semuanya itu, mereka mau jalan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, setiap orang yang sungguh sudah bertobat, pikirannya akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, contohnya kita melihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 8 tentang Sakius. Sakius sangat terkenal sebagai seorang pemungut cukai, dan seorang pemungut cukai sangat tidak disukai oleh masyarakat pada waktu itu. Karena kerjanya adalah menarik pajak, menarik cukai, supaya dia bisa mendapatkan untung dari penarikan cukai itu. Oleh karena itu, mereka semua tidak suka. Makanya di Alkitab dikatakan ketika Sakius yang melihat, mendengar bahwa Yesus mau datang dan lewat di kota itu, waktu itu hatinya sangat gembira.
Karena dia merasa selama ini tidak ada orang yang peduli dengan dia. Selama ini orang selalu menjauh dari dirinya. Karena dia itu bekerja sebagai pemungut cukai. Dan waktu dia sudah menerima Yesus, dia sudah ditobatkan oleh Tuhan. Waktu itu ada perubahan. Ya. Perubahan yang pola pikirnya, perubahan cara dia memandang, selama ini memandang uang sebagai segala-galanya, berubah pikirannya. Dan akhirnya dia bisa melihat dan bagaimana mau memberikan kepada setiap orang yang pernah dia peras atau dia minta untuk dibayarkan 2 kali lipat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ya, bukan 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, Sakeus ketika mengundang Yesus makan, di situ dia mengalami satu pertobatan. Karena dia merasakan kedatangan Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Kedatangan Tuhan Yesus itu bisa mengubah seluruh pola pemikirannya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah membawa satu perubahan besar dalam kehidupannya. Sehingga di dalam Lukas pasal 19 ayat 8 dikatakan Sakeus pada waktu sedang makan dengan Yesus, dia tiba-tiba berdiri lalu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini adalah satu pertobatan yang sejati. Pertobatan yang hanya dikerjakan oleh Tuhan. Pertobatan yang hanya dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri setiap orang. Sehingga Sakeus yang merasa bahwa pertobatan itu sudah datang kepada dia, pola pemikirannya sudah diubahkan. Tadinya uang adalah segala-galanya, tapi kini dia sudah bisa memandang ini termasuk bukan yang terutama. Dia pemikirannya diubah, makanya dia bisa mengatakan, "Tuhan, setengah dari kekayaanku itu akan kuberikan kepada orang miskin." Kalau dia tidak bertobat, bagaimana hal ini bisa dilakukan? Bukan hanya itu saja, bahkan dia menunjukkan satu perubahan sikap, dikatakan, "Jika ada seseorang yang kuperas, maka aku akan menggantikannya menjadi 4 kali lipat." Ini satu pertobatan yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang datang itu bisa memberikan satu kehidupan baru, khususnya bagi Sakeus pada saat ini. Yang kita dengarkan perubahan yang sejati terjadi di dalam dirinya. Nah, bagi kita saat ini, ketika kita memasuki Minggu Advent, kita juga sedang menantikan Tuhan. Kita juga dituntut untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Hanya saja bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita memasuki Minggu Advent, itu ada 2 hal yang kita sedang tunggu. Yang pertama, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan ketika kita merayakan Natal. Lalu yang kedua, kita juga dipersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu Tuhan akan datang kedua kali menyambut semua umatnya yang setia dan masih percaya kepada Dia. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan? Yang pertama, kita harus memberikan diri kita, membuka hati kita kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang sebagai juru selamat atau ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita sungguh-sungguh
bisa memberikan hati kita, membuka hati kita untuk Tuhan. Tuhan datang. Itu menunjukkan satu kepedulian Dia dan satu kerinduan Dia kepada semua umat-Nya, supaya melalui kita, banyak orang, semua orang boleh menerima kasih karunia, berkat yang Tuhan sudah sediakan. Seperti di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang undangan perjamuan. Dikatakan satu kali ada seorang yang ingin mengundang banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Semua orang yang diundang itu tidak ada satupun yang meresponi undangan itu. Sehingga tidak ada yang mau menghadirinya. Padahal perjamuan itu adalah perjamuan yang istimewa. Perjamuan itu adalah pesta yang gembira. Perjamuan itu adalah sukacita yang melebihi segala sukacita. Karena perjamuan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat manusia. Ini adalah perjamuan yang melebihi segalanya. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita diundang, kita hanya perlu membuka diri kita, memberi diri kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Kemudian hal kedua, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yang kedua yaitu mewujudkan kasih dan sukacita itu kepada sesama. Jadi artinya kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita akan menjadi duta dari Tuhan untuk membagikan kepada sesama kita. Yesus Kristus datang bukan untuk satu pribadi saja. Yesus Kristus datang untuk semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Semua orang yang membutuhkan Juru Selamat. Yesus Kristus datang untuk semua orang. Nah, kabar baik ini siapa yang akan memberitakan? Tentu kita sebagai orang yang sudah Tuhan selamatkan. Tuhan mau supaya kita menjadi bagian daripada Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini. Kasih dan sukacita yang akan kita berikan kepada semua orang itu hendaknya bukan hanya dari mulut saja, tapi dari tindakan yang nyata, yang bisa kita praktekkan dari kehidupan kita. Supaya orang-orang yang di sekeliling kita, mereka melihat, merasakan benar-benar Juru Selamat itu hadir di tengah-tengah mereka, yang bisa memberikan sukacita kepada mereka. Dan akhirnya, saudara yang terkasih, kita juga sangat berharap dan rindu supaya semua orang yang ada di sekeliling kita, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sikap dan tindakan kita. Sikap dan tindakan kita adalah sikap dan tindakan yang sudah diubahkan, yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu Advent ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima kedatangan Tuhan. Lalu kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita membuka hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai kita. Tuhan bisa dengan bebas memakai kita menurut kehendak Tuhan. Kita mulai dengan satu pertobatan di dalam pemikiran kita, di dalam tindakan kita, dan action kita, aksi yang bisa kita berikan. Perubahan atau pertobatan itu adalah pertobatan cara pandang kita, pola pemikiran kita, dan kita bisa mewujud nyatakan di dalam tindakan itu. Sehingga kita benar-benar siap, hati kita benar-benar siap menerima kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan juga memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih. Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami boleh memasuki masa Advent, di mana kami masa menunggu kedatangan Tuhan. Biarlah kami bisa membuka hati dan pemikiran kami. Kami sungguh-sungguh mau bertobat dan kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you and be gracious unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you. The Lord lift up the light of his countenance upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.